Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Ananda Dwi Prasetya dengan NIM 2529181002 dari S2 Ilmu Hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori positivisme hukum modern dalam studi normatifikasi dan validitas hukum dalam pemikiran Hans Kelsen dan Herbert Leonard Adolph Hart. Pertama, positivisme hukum merupakan salah satu aliran hukum dalam teori hukum yang menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai aturan yang berlaku secara formal dalam suatu sistem hukum. Dalam perkembangannya, positivisme hukum klasik dianggap tidak lagi mampu menjelaskan kompleksitas hukum modern. Oleh karena itu, muncullah pendekatan positivisme hukum modern yang lebih menekankan aspek-aspek institusional dan praktik soal hukum. Pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana bekerja dalam negara hukum modern yang demokratis dan konstitusional. Yang pertama, menurut pemikiran dari Hart, lahir sebagai kritik terhadap positivisme hukum klasik yang memandang hukum semata-mata sebagai perintah penguasa yang disertai sebuah sanksi. Model tersebut dinilai terlalu sederhana dan tidak mampu menjelaskan realitas hukum yang terjadi pada kehidupan modern ini, seperti peran hakim, perubahan hukum, serta keberadaan konstitusi. Selain itu, Hart berusaha memperbaiki kelemahan tersebut dengan merumuskan konsep hukum yang lebih realistis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar positivisme itu sendiri, yaitu memisahkan antara hukum dan moral. Menurut Hart, positivisme hukum klasik dianggap terlalu kaku, tidak menjelaskan praktik hukum modern. Hart mengembangkan positivisme hukum yang dibagi menjadi lebih realistis dan berbasis praktik institusional. Hart melihat hukum sebagai sistem atau aturan sosial yang ada di masyarakat. Fokus utama adalah bagaimana hukum diidentifikasi dan berlaku pada masyarakat. Posisi teori dalam aliran hukum. Dalam peta besar teori hukum, positivisme hukum modern menempati posisi di antara hukum alam dan realisme hukum. Berbeda dengan hukum alam yang menilai hukum berdasarkan keadilan moralnya, positivisme hukum modern menilai hukum berdasarkan keberlakuan dan sistem hukumnya. Hart menolak pandangan bahwa hukum harus selalu identik dengan keadilan, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa nilai moral dapat mempengaruhi perkembangan hukum dan praktiknya di dalam masyarakat. Pengertian hukum menurut Hart dibagi menjadi hukum itulah sebuah sekumpulan aturan atau rules dijalankan oleh lembaga resmi diakui oleh masyarakat itu sendiri. Keberlakuan hukum tidak bergantung pada moralitas, melainkan pada pengakuan institusionalnya. Kemudian dilanjutkan adalah primary rules and secondary rules. Hart membagi aturan menjadi dua, yaitu primary rules mengatur perilaku masyarakat, seperti contohnya larangan mencuri, kewajiban membayar pajak. Yang kedua yaitu secondary rules, mengatur bagaimana hukum dibuat dan diterapkan, baik itu rule of recognition, rule of change, and rule of adjudication. Inilah yang menjadi pembeda utama hukum modern dan hukum sederhana. Rule of recognition. Aturan paling fundamental dalam sistem hukum yaitu menekankan pada aturan mana yang sah sebagai hukum. Contohnya undang-undang yang sah, di mana undang-undang itu dibuat atau dibentuk oleh DPR, disahkan oleh Presiden, dan sesuai dengan prosedur konstitusional yang melalui alur yang panjang hingga akhirnya hukum itu dinyatakan sah. Tanpa rules of recognition, tidak ada kepastian hukum, sistem hukum tidak stabil di suatu negara. Teori hukum murni, yang itu pure theory of law. Teori hukum murni merupakan salah satu teori hukum paling mempengaruhi dalam tradisi hukum modern saat ini. Teori ini dikembangkan untuk menjadikan hukum sebagai ilmu yang berdiri sendiri, bebas dari pengaruh politik, moral, agama, maupun sosiologi. Melalui teori ini, hukum dipahami bukan sebagai fakta sosial, melainkan sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia secara mengikat.
Penekanan ini sangat penting dalam memahami hukum positif dan sistem perundang-undangan modern. Latar belakang dari pemikiran Hans Kelsen ini lahir dari kegelisahan terhadap kajian hukum yang terlalu bercampur dengan unsur-unsur non-hukum. Menurut Hans Kelsen, ketika hukum dicampur dengan politik atau moral, maka hukum kehilangan objektivitasnya sebagai sebuah ilmu. Oleh karena itu, Kelsen berupaya membangun suatu teori yang memurnikan hukum sehingga hukum dapat dianalisa secara ilmiah, logis, dan sistematis tanpa dipengaruhi nilai subjektif. Tujuan dari teori hukum murni yaitu memisahkan hukum dari moral dan politik, menjadikan hukum sebagai ilmu normatif, menjelaskan keberlakuan hukum secara rasional. Kelsen tidak bertanya apakah hukum itu adil atau tidak, melainkan apakah hukum tersebut berlaku secara sah dalam sistem hukum. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah tata norma yang mengatur perilaku manusia. Norma hukum berisi perintah, larangan, dan sanksi yang bersifat mengikat. Hukum tidak dilihat sebagai sebuah fakta empiris, tapi sebagai norma tentang apa yang seharusnya dilakukan, dasolen, bukan apa yang terjadi dalam kenyataan, dasein, atau biasa disebut dengan dasein. Kelsen juga menegaskan bahwa hukum merupakan sistem norma yang tersusun secara logis dan berjenjang. Setiap norma yang memperoleh keberlakuannya dan dari norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, hukum tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berkaitan dalam satu sistem yang terstruktur. Hierarki norma hukum, Stephenson Theory. Salah satu konsep Kelsen adalah hierarki norma, yang menyatakan bahwa norma hukum tersebut bertingkat, antara lain dari norma dasar, konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksana, keputusan konkret. Norma yang lebih rendah hanya sah apabila dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi. Norma dasar. Norma dasar yang menjadi fondasi seluruh sistem hukum. Norma ini tidak dibentuk oleh lembaga manapun, melainkan diterima secara hipotesis oleh masyarakat hukum. Contoh Grundom adalah anggapan bahwa konstitusi harus ditaati. Tanpa norma dasar tidak mungkin menjelaskan mengapa hukum harus dipatuhi. Keabsahan sebuah hukum. Dari hukum murni, keabsahan hukum ditentukan oleh prosedur pembentukan hukum itu sendiri kesesuaian dengan norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, hukum yang sah belum tentu adil, tetapi mengikat secara hukum selama dibentuk sesuai sistem yang berlaku. Teori Carlson sangat berpengaruh dalam hukum tata negara, sistem perundang-undangan, pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Penekanan ini memberikan kepastian hukum dan stabilitas sistem hukum dalam negara modern. Meskipun sistematis dan logis, teori hukum murni mendapat kritik karena mengabaikan sebuah keadilan yang substantif, terlalu formalistik, kurang responsif terhadap realitas sosial. Namun demikian, teori ini tetap menjadi fondasi penting dalam kajian hukum positif. Dan dapat disimpulkan bahwa teori positivisme hukum sebagai dikembangkan oleh Hans Kelsen dan Hart memberikan kontribusi yang penting dalam memahami hukum sebagai sistem yang berlaku berdasarkan kaidah internalnya sendiri. Kelsen menekankan hukum sebagai sistem norma yang bersifat hierarkis dan memperoleh keabsahan dan norma yang lebih tinggi mencapai norma dasar. Pendekatan ini menegaskan pentingnya kepastian dan konstitusi normatif dalam sistem hukum. Sementara itu, Hart melengkapi positivisme hukum dengan menekankan hukum sebagai sistem aturan sosial yang diakui dan dijelaskan oleh konstitusi institusi resmi. Melalui konsep primary rules, secondary rules, dan rules of recognition, Hart memberikan penjelasan yang lebih realistis mengenai bagaimana hukum bekerja dalam praktek, khususnya dalam sistem hukum modern yang kompleks dan dinamis. Dengan demikian, pemikiran Kelsen dan Hart saling melengkapi dan membangun kerangka positivisme hukum modern. Kelsen memberikan fondasi normatif yang struktural, sedangkan Hart memberikan aspek institusional yang praktik sosial hukum. Meskipun kedua teori ini memberikan kepastian hukum dan kejelasan validitas,
Keduanya juga memiliki keterbatasan karena belum sepenuhnya menjawab persoalan keadilan substantif. Oleh karena itu, positisme hukum perlu dipahami sebagai alat analisis hukum positif yang penting, namun tetap harus dikritisi dan dilengkapi dengan pendekatan lain agar hukum tidak hanya sah secara formal tetapi juga responsif terhadap nilai keadilan. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan pada kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Oh, Santi, Santi, Santi.